Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan akhiran NIM 30. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang materi tentang analisis struktural dan semiotik. Jadi langsung aja ke yang pertama, membahas tentang analisis struktural dulu. Analisis struktural itu apa sih? Jadi analisis struktural adalah suatu cara guna mengetahui secara teliti unsur apa saja yang ada dalam sebuah karya sastra. Hal itu mengungkapkan narate pastra melalui membahas unsur-unsur yang saling berkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain secara struktural. Pada dasarnya, analisis struktural melibatkan pemahaman terhadap struktur dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi fungsi dan keamanan suatu objek atau sistem. Melalui analisis tersebut dapat dipastikan bahwa suatu objek atau sistem memiliki keamanan yang memadai. Dalam menelaah karya sastra, analisis struktural berguna untuk mengungkap unsur-unsur pembentuk yang berkaitan dengan satu sama lain. Unsur-unsur dalam karya sastra tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait sebagai suatu sistem. Menurut Theo pada tahun 1991 nomor 61 menyatakan bahwa tujuan analisis struktural adalah membongkar dan memaparkan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna secara menyeluruh. Sebuah karya sastra merupakan totalitas suatu keseluruhan yang bersifat artistik. Sebuah totalitas yang terdapat dalam karya sastra mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling menguntungkan. Dan adapun penggunaan analisis struktural, dalam analisis struktural terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama ada struktur fisik, ada tipografi, adalah tata letak penulisan dalam puisi yang mempengaruhi cara pembaca membaca dan memahami puisi. Berikut ada beberapa elemen dalam tipografi. Yang pertama, tata letak, jenis huruf dan penekanan dan nuansa. Yang kedua ada diksi, adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu dan mengungkapkan ide atau gagasan. Diksi memiliki kegunaan ada dua kegunaan, yaitu menggambarkan ide dan menambahkan nilai estetis. Yang ketiga ada imaji, adalah penggunaan kata-kata yang menciptakan gambaran mental atau sensoris di benak pembaca. Dan ada pun jenis-jenis imaji. Yang pertama, imaji visual atau penglihatan, imaji auditif atau pendengaran, imaji taktil atau perabaan, imaji olfaktori atau penciuman, dan yang terakhir ada imaji gustatif atau pengecapan. Yang keempat ada majas atau gaya bahasa, adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna dengan cara kiasan, ibarat atau perumpamaan. Dan ada pun jenis-jenis majas atau gaya bahasa dalam puisi. Yang pertama, majas perbandingan, ada metafora, simile, dan personifikasi. Yang kedua ada majas pertentangan. Yang pertama di hiperbola, litotes, paradoks. Dan yang kelima ada kata konkret, adalah kata-kata yang menggambarkan objek atau benda yang nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera. Dan fungsi kata konkret yaitu menciptakan gambaran yang jelas, meningkatkan daya tarik, dan memperkuat makna. Yang keenam ada verifikasi, adalah unsur yang berkaitan dengan keindahan dan struktur penyampaian puisi yang meliputi rima, ritme, dan metrum. Berikutnya ada struktur batin, meliputi tema, adalah pokok pikiran, dasar cerita, gagasan pokok atau inti yang ingin disampaikan oleh penyair melalui karyanya. Yang kedua ada rasa, adalah
sikap atau ungkapan emosional penyair terhadap inti permasalahan yang berada dalam puisinya. Yang ketiga ada nada, adalah sikap penyair terhadap pembaca yang memiliki kaitan erat dengan tema dan rasa. Berikut ada beberapa jenis nada dalam puisi. Yang pertama ada nada puitis, nada sentimental. Yang ketiga ada nada ironis, nada inspiratif, dan nada reflektif. Yang keempat ada amanat, adalah pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Amanat ini biasanya diperoleh baik secara tersurat maupun tersirat. Konsep struktur dan sistem dalam analisis struktural. Analisis struktural dalam karya sastra berfokus pada hubungan antara unsur-unsur dalam teks yang membentuk suatu kesatuan yang bermakna. Konsep struktur mengacu pada cara unsur-unsur seperti tema, alur, karakter, latar, dan gaya bahasa saling berinteraksi untuk membangun pesan atau makna keseluruhan. Setiap unsur tidak terdiri sendiri, melainkan terhubung dalam sebuah pola tertentu yang menciptakan kesatuan naratif. Konsep sistem meliputi karya sastra sebagai satu kesatuan yang memiliki aturan dan pola tertentu. Dalam sistem ini, setiap perubahan pada suatu unsur akan mempengaruhi keseluruhan struktur dan makna teks. Dengan demikian, analisis struktural memandang karya sastra sebagai jaringan yang kompleks di mana semua elemen saling terkait dan berkontribusi terhadap pemahaman karya tersebut secara menyeluruh. Berikutnya ada metode dalam analisis struktural. Analisis struktural dalam karya sastra adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai unsur-unsur dalam sebuah saling berhubungan dan bekerja teks saling bekerja bersama membentuk makna keseluruhan seperti berikut. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis struktural. Yang pertama, analisis unsur intrinsik. Metode ini melibatkan identifikasi dan analisis unsur-unsur dasar puisi seperti tema, diksi, imaji, rima, dan majas. Yang kedua ada analisis hubungan internal, fokus pada bagaimana elemen-elemen puisi seperti diksi, imaji, dan rima saling berhubungan untuk membentuk keseluruhan makna. Yang ketiga ada analisis struktural dengan teori linguistik. Pendekatan ini menganalisis struktur bahasa seperti pilihan kata, suasana kalimat, susunan kalimat, serta penggunaan simbol atau tanda-tanda bahasa. Yang keempat ada metode aktan dalam puisi. Model ini lebih jarang digunakan dalam puisi, namun bisa membantu dalam puisi naratif, di mana ada tokoh atau aktor yang menjalankan peran tertentu. Subjek puisi bisa dilihat sebagai aktor yang berinteraksi dengan ide, emosi, atau objek lain di dalam puisi. Yang kelima ada analisis makna semantik, mencangkup analisis mendalam terhadap kata dan frasa puisi, menggunakan kata-kata yang kaya dengan konotasi dan simbolisme, menganalisis makna kata secara semantik dan membantu memahami lapisan makna tersembunyi, metafora, dan simbol dalam puisi. Yang keenam ada analisis level deskriptif, melibatkan analisis fungsi elemen-elemen dalam puisi seperti fungsi rima dalam menciptakan suasana atau bagaimana imaji digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Yang berikutnya ada semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu atau dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Semiotik juga mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Tanda yang terdapat dalam media sejatinya bukan merupakan tanda yang alami,
tetapi telah dilakukan sebuah konstruksi pada media sehingga menghasilkan sebuah tanda tersebut. Tanda yang dikonstruksi ini dilakukan oleh media dengan maksud dan tujuan tertentu. Konstruksi yang dilakukan berkaitan dengan bagaimana pekerja media melihat suatu realitas yang terjadi. Ketika disebarkan kepada khalayak juga melihatnya sebagai sebuah realitas yang mempunyai hubungan dengan pengetahuan khalayak dapat menanggapi sebuah realitas yang dilakukan oleh media. Sistem tanda atau bahasa Inggrisnya itu sync system merupakan konsep semiotik bahasa pada bidang linguistik. Krida Laksana dalam Kusartanti 2005 menulis bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Bahasa selalu mempresentasikan sesuatu dari yang abstrak dari yang abstrak sampai yang konkret. Bahasa bisa menjadi tanda sesuatu yang abstrak, misalnya senang, sedih, marah, kesal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, bahasa juga merupakan tanda dari benda-benda nyata, seperti halnya kata pohon yang berarti tumbuhan dengan batang dan daun kayu. Kata meja yang berarti sebuah mebel atau perabotan yang memiliki permukaan datar dan kaki-kaki sebagai penyangga. Berikutnya ada penanda dan petanda. Menurut Ferdinand de Saussure, membagi tanda menjadi dua, yaitu signifier atau citra bunyi dan signified atau konsep, dan dikatakannya bahwa hubungan antara keduanya adalah arbiter. Maksudnya dari arbiter yakni imaji bunyi dan konsep sebagai tanda bahasa berhubungan secara mana suka atau sewenang-wenang. Menurut Ferdinand, bahasa terdiri dari sejumlah tanda yang terdapat dari jaringan sistem dan dapat disusun dengan sejumlah struktur. Dengan demikian, bahasa sebagai sebuah sistem dapat diartikan tercipta dari kamufaktan atau konvensi di atas dasar yang tak beralasan atau sewenang-wenang. Misalnya kata meja yang keluar dari mulut seseorang penutur bahasa Indonesia berkontrapendensi dengan konsep tentang meja dalam benak orang tersebut, tidak menunjukkan adanya batas-batas yang jelas atau nyata antara penanda dan petanda, melainkan secara gelembang mendemonstrasikan kesewenang-wenangan. Berikutnya ada relasi sinkronis dan diakronis. Yang pertama, sinkronis dan diakronis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mempelajari bahasa, dan keduanya memiliki peran yang penting dalam memahami sejarah dan perkembangan bahasa. Sinkronis adalah pendekatan yang mempelajari bahasa pada suatu titik waktu tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis struktur dan sistem bahasa pada saat ini, tanpa mempertimbangkan perubahan sejarah yang terjadi sebelumnya. Contohnya, jika kita menggunakan pendekatan sinkronis dalam mempelajari bahasa Indonesia, kita akan menganalisis tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat yang digunakan saat ini. Kita akan melihat bagaimana kata-kata digunakan dalam konteks tertentu dan bagaimana tata bahasa digunakan untuk menyusun kalimat yang benar. Berikutnya ada diakronis, adalah pendekatan yang mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Dalam pendekatan ini, penelitian menganalisis sejarah dan perkembangan bahasa dari masa lalu hingga saat ini. Contohnya, jika kita menggunakan pendekatan diakronis dalam mempelajari bahasa Indonesia, kita akan melihat bagaimana bahasa ini berevolusi dari bahasa Melayu kuno hingga menjadi bahasa yang digunakan saat ini. Kita akan melihat perubahan dalam kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat dari masa ke masa. Berikutnya ada analisis struktural semiotik, merupakan pengembangan dari
kajian struktural yang menitik beratkan proses analisis pada aspek insersi puisi. Model analisis struktural semiotik beranggapan bahwa karya sastra merupakan struktur ketandaan yang bermakna. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari sistem tanda. Tanda dalam kajian semiotika ini bersifat universal karena berada dimanapun. Sistem semiotik ini tidak terlepas dari konsep ketandaan yang dijelaskan oleh Peirce dalam Ender Suara pada tahun 2013 halaman 65 yang menjelaskan 3 hal penyebab adanya tanda, yakni yang pertama tanda itu sendiri, yang kedua ada hal yang ditandai, dan yang ketiga ada sebuah tanda baru yang terjadi dalam batin penerima tanda. Hubungan antara tanda yang ditandai akan menghasilkan sebuah interpretasi baru dalam bentuk penerima tanda, yakni tanda baru yang diciptakan oleh penerima tanda. Berikutnya ada pertama, analisis unsur intrinsik. Metode ini melibatkan identifikasi dan analisis unsur-unsur dasar dalam puisi seperti tema, diksi, imaji, rima, dan majas. Yang kedua, yang terakhir ada analisis hubungan internal. Fokus pada bagaimana elemen-elemen puisi seperti diksi, imaji, dan rima saling berhubungan untuk membentuk keseluruhan makna. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.